Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pengajian fikih pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang adab atau etika-etika orang yang membuang hajat. Di antara keistimewaan syariat Islam adalah syamilun mutakamilun, yaitu ajaran yang menyeluruh dan sempurna. Artinya tidak ada satu kebaikan pun, baik kecil maupun besar, melainkan diperintahkan dan dianjurkan di dalam syariat Islam. Begitu pula tidak ada satu keburukan pun, kecil atau besar, melainkan telah diperingatkan dan dilarang ajaran agama kita. Dan perlu kita meyakini bahwa segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kalau kita melakukannya itu pasti mendatangkan kebaikan kepada kita, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat kita. Jadi sininna anu angkaina surapung Allah Ta'ala makoto para nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam angke koritu tampu deceri lalanna, baik itu dalam kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Sebaliknya narek kori pigaui yaro anu angkena pesangka pung Allah Ta'ala makoto para nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti angkatoi yaro papole kerugian dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman menerima ajaran atau syariat Islam, ya prinsip kita adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, agi napa poliakko surona pun Allah Ta'ala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuhu alai, ya, artinya pigaui, wa ma nahakum anhu pantahu, dan ni agi napa pesangkang ko tumanang pantahu, tinggalkan salaiwi, wattaqullah, dan ni itu kalau rifung Allah Ta'ala, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan diantara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah adab atau cara ketika kita membuang hajat, ya, sampai-sampai orang musyrik pernah berkata kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Salman Al-Farisi,
Orang kafir ini berkata kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyukum kulla syai'." Majepunna pura napa guru kutumannang, yaitu nabimu sallallahu alaihi wasallam, kulla syai', segala sesuatu, hatta fil hiraati, hatta fil hira'ah, hingga persoalan di dalam hira, ya, persoalan membuang hajat. Aga nasa pengulutta Salman Al-Farisi, ajal, iya benar, nahana an nastaqbilal qiblata wa nastadbiraha bi ghaitin wa baulin. Beliau melarang kami menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat saat membuang air besar, begitu pula membuang air kecil. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka kinapa guru dalam agama kita, yaitu persoalan-persoalan yang kecil sampai dengan persoalan yang besar. Sehingga maka Nabi ta innama ana lakum mislul waladi, mislul waladi. Saya ini bagi kalian seperti orang tua, ya, yang mengajar kalian segala hal dalam kehidupan kita ini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita membuang hajat? Disebutkan di dalam kitab Matan Abi Syaja'ah ini, dan begitu juga dalam kitab-kitab fikih yang didasari dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha fis sahra. Orang yang ingin membuang hajat itu hendaknya menghindari menghadap ke kiblat dan membelakanginya, bisara, di tempat yang terbuka, ya, di tanah lapang. Jadi kalau kita membuang hajat di tempat yang terbuka atau di tanah lapang, itu haram hukumnya kita menghadap ke kiblat dan membelakanginya. Haram hukumnya kalau di tempat yang terbuka seperti di tanah lapang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakinna syarriku wa gharribu." Apabila kalian pergi membuang hajat, fala tastaqbilul qiblata, jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya, walakin syarriku wa gharribu, tetapi menghadap ke timurlah dan menghadap ke baratlah. Nah, ini maksudnya, ini hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang-orang yang ada di Madinah. Orang-orang yang ada di Madinah menghadap ke timurlah dan ke baratlah. Ya, karena posisi kota Mekah dari Madinah itu berada di sebelah, kalau Mekah berada di sebelah selatan. Ya, sedangkan Baitul Maqdis berada di sebelah utara. Posisinya Madinah. Karena yang disampaikan ini Nabi adalah kepada orang-orang yang ada di Madinah. Ya, adapun kita ini orang yang ada di Indonesia, ya, karena posisi Mekah atau Ka'bah itu ya berada di bagian barat, ya, berada di bagian barat. Berarti kita kalau di Indonesia ya jangan ikuti ini hadis, ya, jangan ikuti walakin syarriku wa gharribu, menghadap ke timurlah dan ke barat, tetapi ya, kita menghadap ya ke selatan atau ke utara kalau kita membuang hajat di tempat yang terbuka,
ya, di tempat yang tidak ada penutupnya, ya, seperti misalnya kalau kita di sawah, di padang, itu kita tidak boleh menghadap ke kiblat. Apa sebabnya sehingga kita dilarang menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat ke kita ketika kita membuang hajat? Menurut pendapat yang sahih yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Baghawi Warruyani, menyebutkan bahwa sebabnya kita dilarang menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat itu ketika membuang hajat, anna jihatal kiblati muazzamatun, karena arah kiblat itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Nah, sabayro ko pangololori alori Ka'bah itu adalah anu ipakalabi, onrong ipakalabi, arah yang dimuliakan. Nah, makanya kita wajib menjaganya. Nah, wajib yaro ijaga yaro sebagai penghormatan kita papakalabita terhadap Baitullah atau Ka'bah. Itu adalah pendapat yang paling kuat. Ya, ada juga pendapat yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Hayat ini, namun pendapat ini adalah termasuk pendapat yang lemah. Dikatakan alasannya kenapa dilarang kita menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita membuang hajat di tempat terbuka itu, ya karena alasannya di sini la takhlu an musallin, ya karena di tempat yang terbuka itu la takhlu, tidak kosong daripada orang yang salat. Ya, apakah itu dari min malakin, dari malaikat atau jin atau manusia. Nah, sehingga kalau kita buang hajat menghadap ke kiblat, ya bisa saja parubama dikatakan di sini bahwa bisa saja itu penglihatannya orang yang sementara salat, apakah itu malaikat atau jin atau manusia, ya bisa mengarah kepada kita, ya, penglihatannya kepada kita. Nah, sehingga terganggu orang yang salat ini. Nah, itu, tapi ini adalah pendapat yang lemah. Ya, dikatakan di sini kila. Nah, namun pendapat yang paling sahih adalah kita dilarang menghadap ke kiblat ketika buang hajat itu, ya karena ini adalah tempat yang dimuliakan atau tempat yang dihormati. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Suraka bin Malik, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iza ata ahadukumul baula falyukrim kiblatallahi azza wa jalla wala yastaqbilil kiblata. Apabila salah satu di antara kalian pergi membuang air kecil, falyukrim kiblat azza wa jalla, maka hendaklah menghormati atau memuliakan kiblat Allah, yaitu Ka'bah. Fala yastaqbil kiblata, jangan menghadap ke kiblat. Nah, ini dasarnya bahwa ya, kita harus menghormati kiblat, yang dimana kiblat ini adalah tempat yang mulia. Adapun kalau kita buang hajat di tempat yang tertutup, yang memang sudah dijadikan tempat itu adalah tempat buang hajat, ya, seperti WC yang memang kita sudah jadikan sebagai tempat buang hajat, maka tidak diharamkan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat kalau itu adalah memang tempatnya tertutup dan memang itu tempat adalah khusus untuk membuang hajat atau menjadi WC. Namun ada di sini yang dikatakan oleh Imam Nawawi, kalau itu adalah tempat yang dimana tempat itu ya ada pembatasnya,
dan pembatasnya itu tidak kurang daripada 2/3 zira. Maksudnya zira itu adalah hasta, hasta zira ini ya, tidak kurang dari 2/3 dari hasta, ya kurang lebih 35 cm ya. Itu yang sebagai penghalangnya, sebagai atau pembatas. Nah, itu yang ada di depan kita, yang ada di depan kita itu harus ada. Kalau itu di seumpama kita di tanah lapang ya, di tanah lapang itu lalu ada yang pembatasnya tidak kurang dari 2/3, itu menjadi tidak diharamkan kita menghadap ke kiblat kalau ada penghalang. Namun kalau tidak ada penghalangnya, itu baru diharamkan. Lalu kalau itu juga, jaraknya juga penghalang ini, jarak penghalang dari tempat kita buang hajat dengan pembatas itu tidak boleh melebihi daripada 3 zira ya, tidak boleh melebihi daripada 3 zira ya. Kalau 3 zira ini kurang lebih ukurannya 1,3 meter ya, tidak boleh melebihi itu pembatasnya. Namun walaupun kita di tempat yang tertutup, kalau bukan tempat itu gunanya untuk membuang hajat, termasuk juga di seumpama kita di dalam kamar buang hajat, seumpama karena terdesak atau darurat ya, itu tidak dibolehkan kita menghadap ke kiblat. Apa dasarnya bahwa tidak diharamkan kita menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita berada di dalam ruangan yang tertutup? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan pernah dia naik di atas rumah ya, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Ibnu Umar, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas 2 pondasi ala labnatain ya, saya melihat Rasulullah sallallahu di atas dua pondasi mustaqbila bainal baitil maqdis. Nabi itu mengarah ke Baitul Maqdis ya, Nabi membuang hajat dan menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini salah satu dalil menunjukkan bahwa kalau di dalam suatu tempat yang dimana tempat itu tertutup dan dihususkan buang hajat, maka tidak haram kita menghadap ke kiblat. Namun yang diharamkan di sini adalah kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk adab dalam membuang hajat, di mana kita diperintahkan bahwa wal baulu fil ma'ir rakid. Bagi orang yang membuang hajat itu hendaknya menghindari membuang hajat di air yang tergenang. Wai matanange. Dia nawat ditawe okoro ateme, lebih-lebih kalau buang air besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi. La yabulanna, janganlah membuang hajat. Janganlah kencing. Janganlah kencing di air yang tergenang. Kenapa kita dilarang kencing di air yang tergenang? Karena bisa membuat air itu atau tercemari kebersihan atau kesucian air itu. Bisa juga air ini bisa menjadi air yang mutanajis, sedangkan mau digunakan oleh orang. Jadi itu termasuk ya, dilarang kita kencing atau buang air besar di air yang tergenang. Kan biasanya kita kalau di kolam, biasanya itu di kolam renang, lo ke kolam renang ya kayak kuban roh. Di situ saja saya ini kencing itu tidak boleh kita, karena termasuk mengganggu amanah kenyamanan orang ya kalau kita membuang hajat di tempat itu. Termasuk juga yang dalam membuang hajat itu, adab membuang hajat, yaitu menghindari membuang hajat tahta syajaratil musmirah,
yaitu membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Nah, di bawah pohon yang berbuah, ya, dilarang kita membuang hajat di tempat itu. Kemudian juga dilarang di fitarik, di jalan yang dilalui orang. Begitu juga tempat orang berteduh, tidak boleh kita buang hajat di situ, ya. Nah, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqul la'anain, ya, hindarilah dua laknat. Lalu sahabat bertanya, apa itu dua laknat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, allazi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zillihim, yaitu orang yang membuang hajat di tempat orang, jalan yang dilalui orang, atau tempat yang dimana orang berteduh di situ. Karena kalau memang kita buang hajat di tempat seperti itu, ya pasti kita dilaknat oleh orang. Umpama lagi orang lagi berjalan lalu mendapatkan kotoran, pasti manuku-nuku kor tahu na tandro-tandro ki ini kasih ko ki donai. Begitu juga kalau di tempat orang berteduh. Nah, jadi ini adalah termasuk adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Juga kita dilarang membuang hajat itu wasukbi, yaitu di lubang, ya, seumpama ada lubang goro-goro, ya, itu dilarang kita membuang hajat di situ. Kenapa kita dilarang membuang hajat di lubang itu? Karena disitulah tempatnya makhluk atau hewan yang kecil yang tidak boleh kita ganggu, ya, lebih-lebih jangan sampai ada di dalam lubang itu binatang yang membahayakan. Nah, seperti yang kagak goro ulaga yon roy ateme, ya, bisa membahayakan kepada kita, ya, bisa kina napito. Jadi itu. Tapi ada juga alasan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa kita dilarang di lubang karena di mana kata Rasulullah, an yubala fil juhri li annaha masakinul jin. Ya, karena ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing di lubang karena lubang itu adalah masakinul jin, tempat-tempatnya jin. Ya, itu. Kemudian diantaranya juga yang merupakan adab dalam buang hajat, wala yatakallamu alal bauli wal ghaid, ya, tidak berbicara ketika kencing atau buang air besar, ya, dilarang kita berbicara. Ya, lebih-lebih biasanya juga ada orang kalau masuk di WC itu nale pelokna, nama pelok ilalang. Itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Tidak boleh kita makan, tidak boleh minum, tidak boleh kita melihat apa yang keluar, tidak boleh melihat tidak boleh kita melihat ke langit. Dan juga dimakruhkan kita di dalam WC itu berlama-lama duduk aja tumitala dari lalang cewek. Jadi jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan bahwa termasuk adab ketika kita mau masuk buang hajat itu terlebih dahulu kita membaca doa. Kita membaca doa sebelum kita masuk ke WC. Apa itu doanya? Yaitu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Nah, itu doanya. Lalu kita langkahkan kaki kita, yaitu dengan kaki kiri masuk ke WC. Ya, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita cara duduk. Jadi Pak Guru tok itu Nabi tero carata atuda rilalan naero nareko kita buang hajat. Jadi bukan atuda bawat tahu ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita itu, ini kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Nah, jadi kita ketika membuang hajat itu posisi jongkok. Posisi jongkok. Kaki kiri diduduki, kaki kanan diangkat. Mungkin saya bisa contohkan. Jadi carana ko atuda kilala WCW seperti ini. Ya tidak seperti ini. Ya tetapi kaki kiri yang diduduki, kaki kanan yang ditegakkan. Lalu kaki kanan ini
agak ke depan. Ya, lalu posisi badan kita agak jongkok sedikit. Ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita selesai membuang hajat, ya, tentunya kita keluar dari WC, jadi anjurkan kita membaca Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni azhabal annil aza wa afani. Nah, itu doanya. Nah, doanya ketika kita keluar dari WC. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama untuk majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini atau majelis ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita. Wala hajata min hawajid dunya wal akhirah ya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana washrah sudurana waqtim bis salihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika was salamata min kulli its wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.